Selamat pagi sahabat Portal Kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam satu episode tentang kanker dan segala sesuatu yang mempengaruhinya. Kita hari ini akan membahas tentang apakah stres dapat menyebabkan kanker. Kita tahu stres itu bisa terjadi pada semua orang, mulai dari usia muda sampai usia tua, setiap hari dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Sehingga kita tentu harus tahu apakah betul stres ini dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dan apakah stres ini dapat mempengaruhi risiko terjadinya kanker. Benarkah Dr. Sonar? Baik, Dr. Fiasti. Jadi sebetulnya sudah lama sekali memang masalah ini dibicarakan. Tapi kalau kita langsung menanyakan apakah stres dapat langsung menyebabkan penyebab atau sebab utama dari kanker, memang itu kita katakan tidak menjadi penyebab langsung atau tidak menyebabkan risiko kanker secara langsung. Tetapi orang yang mengalami stres secara terus-menerus itu akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan gaya hidupnya. Misalkan dia jadi senang merokok atau mungkin minum alkohol, pola tidurnya terganggu, sehingga itulah yang sebenarnya menjadi penyebab atau mempermudah untuk mencetuskan sebagai risiko kanker. Jadi kita ketahui bahwa faktor-faktor yang kita sudah juga jelaskan pada episode sebelumnya, bahwa merokok, minum alkohol itu merupakan risiko yang memang menjadi sangat besar faktor risikonya. Dan selain itu juga tadi saya sampaikan, dengan kita merubah pola hidup kita sehingga sistem pertahanan tubuh kita menjadi lemah, sehingga mungkin mudah juga untuk terkena infeksi. Dan salah satu penyebab atau menjadi pemicu kanker adalah juga faktor infeksi. Di antaranya ada beberapa virus yang bisa menyebabkan kanker. Kemudian hal lain, apabila terjadi stres yang terus-menerus dan terjadi dalam jangka waktu panjang, tubuh kita juga akan berespons untuk hal tersebut. Dan itu juga akan mengeluarkan hormon, terutama yang menyebabkan terjadinya peradangan, yakni kortisol. Peradangan yang terjadi dalam jangka panjang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya peradangan usus. Di antaranya penyakit Crohn atau colitis ulceratif, yaitu penyakit peradangan pada usus besar. Dan bila stres tidak tertangani dengan baik, kedua penyakit ini dapat berkembang menjadi kanker usus. Artinya kita bisa bilang bahwa hubungan antara stres dengan kanker ini masih butuh penelitian lebih lanjut ya Dr. Sonar? Secara langsung ya. Jadi dan itu masih terus dikerjakan. Apa yang harus kita lakukan ketika stres itu datang? Ini hampir tiap hari nih Dr. Sonar. Di jalan, takut terlambat, macet, itu kan semua bikin stres. Bisa nggak kita, apa yang harus kita lakukan kalau ini terjadi pada kita sehari-hari? Memang masalah stres ini lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Kenapa? Karena memang stres ini merupakan hal yang secara sadar maupun tidak sadar akan terjadi. Sehingga apa kalau dikatakan faktor yang atau hal-hal yang bisa kita cegah untuk mencegah stres, ya paling tidak pertama istilah yang paling mudah itu adalah namanya manajemen stres. Bagaimana mengelola stres? Ya tentunya bisa dengan relaksasi, dengan meditasi, dan kadang-kadang itu pun masih terlalu sulit mungkin untuk beberapa orang. Ya sudah, mungkin kita melakukan aktivitas lain seperti latihan fisik atau dalam bentuk apa saja. Jadi paling tidak stres yang ada itu bisa terlupakan sejenak. Karena tadi kan salah satu faktor yang menghambat atau menimbulkan dampak jangka panjang kalau dia terus-menerus. Jadi kalau kita melakukan relaksasi, kemudian tadi kita melakukan olahraga sesaat, tentunya akan menjadi berubah hal tersebut. Dan kemudian juga kalau perlu kita melakukan pertemuan secara berkala, baik dengan mungkin kelompok-kelompok sekolah zaman dulu atau mungkin reuni atau juga dengan organisasi sosial lainnya. Tetapi ada kalanya itu pun masih tetap
akan terasa ada sesuatu yang mungkin masih susah untuk dilupakan. Nah, dalam keadaan ini memang mau tidak mau kita harus bertemu dengan ahlinya. Bisa tentunya ke seorang psikiater, yaitu ahli jiwa atau ke psikolog. Dan apabila perlu, tentunya apa sih sebetulnya beda psikiater dan psikolog? Jadi kalau psikiater sebenarnya dokter yang memang bergerak di masalah kejiwaan ini. Dan kalau memang diperlukan obat-obatan, nanti tentunya dokter psikiater akan memberikan obat-obatan sehingga paling tidak mengurangi tadi rasa stres atau kecemasan yang bisa berakibat lebih lanjut. Mungkin melakukan hobi ya, itu juga Ya, bisa untuk memanage stres kita, karena kan hobi itu dilakukan dari hati dengan hati yang senang ya, misalnya tanaman ya atau musik ya, itu mungkin juga bisa menjadi faktor istirahat dari stres yang terjadi pada kita. Ya, terima kasih Dr. Sonar atas semua informasinya. Mudah-mudahan informasi yang Dr. Sonar sampaikan bermanfaat untuk sahabat Portal Kanker dalam hal bagaimana mengatasi stres, dan tidak perlu terlalu khawatir karena penelitian hubungan stres dengan kanker itu masih belum didapatkan hubungan yang langsung. Terima kasih atas kunjungannya kepada Portal Kanker by Vince, dan sahabat Portal Kanker, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like dari episode ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.